Hai, namaku Cindy dan selamat datang. Kali ini aku mau bahas tentang sebuah gunung yang jadi gunung favorit aku selama ini. Jadi aku mau dedikasikan video aku yang satu ini untuk gunung favorit aku, yaitu Gunung Salak. Tempat dimana aku tinggal sekarang adalah tempat dimana kalau cuacanya lagi cerah, lagi bagus, kita tuh bisa melihat Gunung Salak yang cantik banget. Aku tuh pindah ke tempat ini sejak usia aku mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Ya, bisa dikatakan kalau aku itu tumbuh besar berdampingan dengan Gunung Salak ini. Walaupun bukan salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, tapi karena bentuknya yang unik, Gunung Salak ini menjadi salah satu gunung yang menarik. Tapi bukan hanya karena bentuknya yang unik ya, ternyata Gunung Salak ini menjadi salah satu gunung yang sulit untuk ditaklukkan. Dulu waktu aku masih kecil, aku pernah tanya nih sama kakek aku yang memang asli orang Bogor, kenapa gunung ini namanya Gunung Salak. Kakek aku pernah nunjuk ke arah gunung itu, terus dia kayak ngegambar gitu. Dia bilang sama aku, kenapa nama Gunung Salak? Karena memang bentuknya itu kayak salak. Ada dua puncak yang memang besar dan ada satu puncak kecil yang berada di tengah. Bentuknya tuh kayak salak bagian dalamnya gitu. Tapi kakek aku ngasih tahu lagi nih, kalau Gunung Salak secara bahasa itu sebenarnya merujuk dari bahasa Sanskerta, yaitu salak yang artinya perak. Jadi bisa dikatakan kalau Gunung Salak ini memiliki arti gunung perak. Selain memang medan yang begitu sulit buat ditaklukkan ya, ternyata Gunung Salak ini juga menyimpan banyak banget misteri di dalamnya. Dan kali ini aku mau bahas beberapa hal yang berhubungan dengan Gunung Salak. Gunung Salak sendiri tuh erat banget kaitannya dengan kerajaan goibnya Pajajaran. Loh, kok goib? Bukannya Pajajaran itu memang sebuah kerajaan ya? Iya, bener banget. Sebenarnya kerajaan Pajajaran ini memang eksis dan sekitar tahun 1030 Masehi itu kerajaan Pajajaran ini berdiri di Tatar Sunda. Sementara kerajaan Pajajaran goib ini merujuk pada kepercayaannya masyarakat Sunda, terutama yang hidup di sekitaran Gunung Salak ini, yang masih meyakini bahwa arwah raja, ratu, prajurit, dan para masyarakat Pajajaran itu bersemayam di Gunung Salak. Sebuah kejadian nih di salah satu desa di daerah Cihideng, di mana memang ada tante aku kan tinggal di sana. Tante aku sendiri yang cerita sama aku nih. Jadi waktu itu ada acara kriaan. Jadi acara pernikahan gitu. Waktu siang hari nih sekitar jam 12-an ada segerombolan orang tuh datang ke acara tersebut menggunakan pakaian kayak prajurit gitu. Tapi orang-orang situ tuh nggak ada yang mikir macem-macem. Mereka pikir ya memang bagian dari acara aja gitu. Terus mereka tuh bilang kalau mereka lapar. Jadi disuruh makan lah, ya udah makan gitu. Nah, setelah makan mereka tuh nggak ketemu sama pengantin ya, tapi langsung pergi. Dan itu disaksikan gak cuma sama satu orang, tapi sama semua pengunjung yang datang. Nah, terus mereka tuh tiba-tiba kayak menghilang aja gitu. Orang tuh nyariin kemana mereka. Mereka tuh segerombolan ya, gak cuma 1-2 orang. Jadi tuh harusnya menarik perhatian banget. Terus sama sesepuh di situ dibilang bahwa ternyata mereka itu bukan manusia biasa, melainkan prajurit kerajaan Pajajaran goib. Percaya gak percaya sih ya, tapi memang itulah yang terjadi di desa itu. Bahkan ya, beberapa orang tuh masih percaya bahwa sebenarnya Raja Siliwangi itu nggak meninggal dan masih tinggal di Gunung Salak. Banyak banget orang yang mengaku bahwa mereka tuh pernah melihat prajurit-prajurit kerajaan Pajajaran itu yang masih bertugas di kawasan Gunung Salak. Selain didatangi oleh para pendaki, ternyata Gunung Salak ini juga sering atau menjadi magnet bagi para penambang ilegal. Nah, para penambang itu memiliki ritual khusus sebelum mereka menggali lubang tambang, yaitu mereka akan melempar minyak wangi berjenis apel jin yang udah dimantrai sama dukun. Mereka tuh bakal ngelempar minyak wangi itu, dan di mana lokasi si botol minyak wangi itu jatuh dipercaya adalah tempat yang mengandung emas. Wah, bisa cepet kaya nih kalau sering-sering main ke Gunung Salak. Tapi seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya ya, bahwa Gunung Salak ini bukanlah gunung yang mudah untuk kamu daki dan kamu jelajahi. Dan salah satu pantangan di Gunung Salak adalah kalian nggak boleh ngambil atau memetik bunga anggrek yang ada di Gunung Salak, apalagi dibawa pulang. Dan satu lagi pantangannya adalah kalian tuh nggak boleh menyebutkan kata salak. Menurut mereka yang udah pernah mendaki Gunung Salak ya, akan ada suara gamelan yang bakal nemenin kalian kalau kalian tuh naik ke atas puncaknya Gunung Salak. Menurut kesaksian mereka ya, suara gamelan itu tuh bisa menghipnotis mereka dan membuat mereka mengikuti dan mencari suara gamelan tersebut. Menurut cerita juga ya, ada nih beberapa pendaki yang mengikuti suara gamelan tersebut dan hilang sampai hari ini. Gunung ini pun terkenal sering sekali memakan korban. Spot yang sering banget memakan korban yaitu
Kawah Ratu, dan Curug Seribu. Lokasi ini tuh sering kali membuat para pendaki itu tersesat dan kehilangan arah hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal. Cerita-cerita mistis ini akhirnya menimbulkan anggapan bahwa kedua lokasi itu sering sekali mengambil nyawa tumbal. Dan di tahun 2012 lalu terjadi sebuah kecelakaan pesawat di gunung yang satu ini, yaitu jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Dan kecelakaan ini menelan korban hingga sebanyak 45 orang. Kecelakaan pesawat ini tuh menambah kepercayaan masyarakat tentang keangkeran gunung yang satu ini. Juga nih yang percaya bahwa kecelakaan pesawat tersebut merupakan ulah dari para penunggu Gunung Salak. Gunung Salak memang menjadi salah satu gunung yang paling angker di Jawa Barat. Dan dipercaya bahwa nggak sembarangan nih bagian atasnya Gunung Salak bisa dilewati oleh sesuatu. Nah, itu adalah sebagian dari misteri-misteri di Gunung Salak. Apakah kalian ada yang asli orang Bogor, apalagi khususnya di sekitaran Gunung Salak? Coba deh kalian tulis di kolom komentar buat nambahin misteri apa lagi yang masih menyelimuti Gunung Salak ini. Terima kasih buat kamu-kamu yang masih dengerin aku di detik ini. Jangan lupa kasih like kalau kamu suka sama video aku. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya.